Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Sisapaki. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan materi terkait elektroda pembanding, khususnya terkait elektroda pembanding perak dan juga kalomel. Nah, sebelum kita memasuki sesi materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Jidan Sisapaki, NRP 012-119-400.021. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Nah, beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini antara lain adalah: pertama, definisi elektroda pembanding; kedua adalah elektroda pembanding primer dan sekunder; ketiga adalah elektroda sekunder kalomel; keempat adalah elektroda sekunder perak; dan yang terakhir adalah susunan alat dari elektrodanya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama-tama marilah kita mengenali terlebih dahulu apakah itu elektroda pembanding. Jadi, elektroda pembanding adalah suatu elektroda yang mempunyai harga potensial tetap atau harga setengah selnya sudah dapat diketahui secara pasti, konstan, dan tidak peka terhadap komposisi larutan yang diselidiki atau inert. Nah, elektroda pembanding ini atau elektroda referen ini dalam suatu sel elektrokimia digunakan untuk mengukur potensial yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi di elektroda kerja. Nah, secara garis besar, elektroda pembanding dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu elektroda pembanding primer dan juga elektroda pembanding sekunder. Elektroda pembanding primer adalah elektroda yang harga potensial setengah selnya adalah 0 pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Contoh dari elektroda jenis ini adalah elektroda hidrogen standar atau SHE. Elektroda ini terbuat dari platina hitam agar penyerapan gas hidrogen pada permukaan elektrodanya dapat terjadi secara maksimal. Nah, elektroda standar hidrogen jarang sekali digunakan dalam proses analisis. Setengah reaksi dari elektroda standar hidrogen sebagaimana ditunjukkan pada reaksi yang ada di bawah tersebut. Reaksi yang ini. Nah, selanjutnya ada juga elektroda pembanding sekunder, di mana elektroda ini merupakan elektroda yang sering digunakan dan banyak terdapat di pasaran karena penggunaannya yang lebih praktis. Nah, potensial elektroda pembanding sekunder dihitung dengan cara membandingkannya terhadap SHE yang merupakan elektroda pembanding primer. Elektroda pembanding sekunder mempunyai nilai potensial tertentu tergantung dari konsentrasi larutan di dalam elektrodanya. Nah, 3 buah jenis garam yang mempunyai kelarutan yang kecil yang sering dipakai sebagai bahan elektroda pembanding adalah raksa 1 klorida atau kalomel, perak klorida, dan juga raksa 1 sulfat. Selanjutnya, kita akan mengenali lebih jauh apa itu elektroda hidrogen standar. Jadi, elektroda hidrogen standar atau SHE merupakan suatu elektroda redoks yang menjadi dasar bagi skala termodinamika pada potensial reduksi oksidasi. Harga potensial elektroda standar hidrogen atau E0-nya disepakati bernilai 0 volt pada suhu 298 derajat Kelvin atau 25 derajat Celcius. Potensial dari elektroda lainnya dapat dibandingkan dengan elektroda hidrogen standar pada suhu yang sama. Adapun setengah reaksi selnya ditunjukkan pada reaksi ini. Nah, di mana pada reaksi ini diketahui harga potensial reduksi standarnya adalah 0 volt pada tekanan 1 atm dan pada suhu 298 derajat Kelvin. Adapun notasi selnya adalah sebagai berikut. Ada beberapa sumber yang menyatakan notasi selnya seperti ini, namun ada beberapa sumber juga yang menyatakan notasi selnya seperti ini. Sama saja. Baik. Selanjutnya, kita mengenali komponen-komponen penyusun dari elektroda hidrogen standar, di mana komponen-komponen penyusun elektroda hidrogen standar antara lain adalah: yang pertama ada elektroda platina terplatinasi yang ditunjukkan di sini oleh nomor 1 yang berwarna hitam ini. Yang kedua adalah gas hidrogen. Nah, ini adalah gas hidrogen. Selanjutnya ada larutan asam dengan aktivitas H+ sebesar 1 mol per liter. Ini, larutan biru yang ada di dalam chamber besar ini merupakan larutan asam. Lalu yang nomor 4 ada perapat hidro yang digunakan untuk mencegah gangguan oksigen. Yang nomor 5 ada reservoir untuk menaruh setengah dari elemen kedua dari sel galvani. Ini reservoir. Nah, adapun cara kerja dari elektroda hidrogen standar adalah sebagai berikut, di mana reaksi redoks hidrogen terjadi pada elektroda platina yang berwarna hitam itu, di mana ketika elektroda platina dicelupkan ke dalam suatu larutan asam dan gas hidrogen murni dialirkan ke dalamnya, maka konsentrasi baik dalam bentuk konsentrasi tereduksi maupun teroksidasinya akan dijaga agar tetap sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan gas hidrogen adalah 1 bar atau 100 kPa dan aktivitas ion hidrogen dalam larutan tetap sama.
di mana aktivitas ion hidrogen dalam konsentrasi efektifnya sama dengan konsentrasi formal dikali koefisien aktivitasnya. Nah, koefisien aktivitas tak bersatuan ini harganya mendekati 1 untuk larutan air yang sangat encer, tapi biasanya lebih rendah lagi bagi larutan yang lebih pekat. Nah, mengapa platina digunakan pada elektroda hidrogen standar? Platina atau platinum digunakan sebagai elektroda untuk SHE karena bersifat tahan korosi, dapat mengkatalisis reaksi reduksi proton, memiliki pertukaran intrinsik kepadatan arus yang tinggi, dan hasilnya dapat direproduksi. Nah, elektroda platinum yang digunakan berjenis elektroda yang sudah diplatinized atau sudah dipelapisi dengan platinum hitam. Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan luas permukaan elektroda dan meningkatkan reaksi kinetika karena lebih menyerap hidrogen dengan baik. Nah, SHE dapat digunakan untuk menentukan besarnya potensial standar reduksi dari elektroda lainnya. Dengan demikian, suatu daftar yang berisi nilai potensial reduksi elektroda-elektroda dapat disusun dari urutan terkecil atau yang paling negatif sampai ke yang terbesar atau yang paling positif. Nah, susunan elektroda tersebut biasa kita kenal dengan istilah deret volta, di mana logam-logam yang terletak di sebelah kiri H+ mempunyai potensial reduksi standar yang lebih negatif, di mana semakin ke kiri potensial reduksi standarnya semakin negatif, yang menandakan bahwa logam-logam tersebut semakin sulit mengalami reduksi dan cenderung mengalami oksidasi. Oleh karena tersebut, kekuatan reduktor akan meningkat dari kanan ke kiri. Nah, sebaliknya, logam-logam yang terletak di sebelah kanan H+ mempunyai potensial reduksi standar yang bernilai positif, di mana semakin ke kanan potensial reduksi standarnya semakin positif, yang menunjukkan bahwa logam-logam tersebut semakin mudah mengalami reduksi dan sulit mengalami oksidasi. Oleh karena itu, kekuatan oksidatornya akan meningkat dari kiri ke kanan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki elektroda pembanding sekunder, di mana elektroda pembanding sekunder pertama yang akan kita bahas adalah elektroda Calomel atau Hg2Cl2. Nah, elektroda Calomel merupakan elektroda yang terdiri dari lapisan Hg yang ditutupi dengan pasta merkuri atau Hg, merkuri klorida atau Hg2Cl2, dan kalium klorida atau KCl. Potensial pada elektroda ini dihasilkan dari reaksi antara pasangan redoks Hg dengan Hg2Cl2 yang berkontak langsung dengan merkuri. Nah, setengah sel elektroda Calomel ditunjukkan oleh notasi sel berikut ini. Di mana harga X itu menunjukkan konsentrasi KCl di dalam larutan. Namun ada salah satu sumber yang menyatakan juga notasi selnya seperti ini. Nah, sedangkan setengah reaksi dari elektroda ini adalah sebagai berikut ini. Di mana salah satu sumber menyatakan harga E0 sel dari elektroda Calomel ini adalah sebesar plus 0,2682 volt. Di mana harga potensial selnya nanti akan tergantung pada konsentrasi Cl- dalam larutannya atau halida dalam larutannya. Baik. Nah, elektroda Calomel terbuat dari tabung gelas atau plastik dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm dan mempunyai lebar garis tengah sebesar 0,5 sampai 1 cm yang dicelupkan ke dalam air raksa yang berkontak langsung dengan lapisan pasta Hg atau Hg2Cl2 yang terdapat pada tabung bagian dalam yang berisi campuran Hg, Hg2Cl2, dan KCl jenuh dan dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil sebagaimana yang ada di gambar sebelah kanan ini. Baik. Nah, untuk mengetahui harga potensial sel elektroda Calomel maka dapat digunakan persamaan Nernst berikut ini. Di mana tadi kita sudah mengetahui E0 selnya dan kita juga sudah mengetahui reaksinya. Maka berdasarkan persamaan Nernst dan juga persamaan reaksi tersebut, dapat diketahui jika harga potensial elektroda akan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan KCl di dalam elektrodanya, sehingga harga potensial elektrodanya akan sesuai dengan persamaan berikut ini, di mana besarnya potensial sel elektroda Calomel adalah sebesar E0 selnya dikurangi 0,05916 per 2 log aktivitas Cl- kuadrat. Nah, bila larutan KCl jenuh digunakan sebagai larutan di dalam elektrodanya, maka potensial elektroda yang dihasilkan adalah sebesar 0,2444 volt pada suhu ambien. Namun potensial sebesar 0,28 volt juga dapat dicapai jika KCl yang diisikan ke dalam elektrodanya mempunyai konsentrasi sebesar 1 molar. Selanjutnya kita akan membahas terkait elektroda pembanding yang kedua, yaitu elektroda pembanding sekunder perak.
Elektroda perak atau perak klorida merupakan elektroda yang terdiri dari suatu elektroda perak yang dicelupkan ke dalam larutan KCl yang dijenuhkan dengan AgCl. Nah, setengah sel elektroda perak dapat dituliskan dalam notasi sel berikut ini. Nah, dituliskan dalam notasi sel berikut ini. Atau salah satu sumber juga menuliskannya seperti ini. Nah, adapun reaksi setengah selnya ada seperti ini, di mana salah satu sumber menyatakan bahwasanya E0 sel dari reaksi ini adalah sebesar plus 0,2223 volt. Nah, jika dibandingkan dengan elektroda kalomel, elektroda perak lebih unggul dalam temperatur yang tinggi, karena elektroda perak dapat dijalankan pada temperatur yang tinggi, sedangkan kalomel tidak bisa. Namun, elektroda perak klorida mempunyai kecenderungan untuk bereaksi dengan larutan, membentuk kompleks perak yang tidak larut. Nah, hal tersebut memungkinkan dapat menyumbat jembatan garam yang menghubungkan larutan dengan elektroda. Nah, elektroda AgCl merupakan elektroda yang tersusun atas logam perak yang dilapisi dengan perak klorida, KCl, dan membran, di mana seluruh komponen tersebut akan dimasukkan ke dalam suatu pipa plastik. Nah, pipa plastik yang akan digunakan terlebih dahulu ujungnya disumbat dengan menggunakan membran dan direndam dengan larutan KCl selama 1-2 hari. Kemudian pipa plastik tersebut akan diangkat dan dikeringkan. Lalu ke dalam pipa plastik tersebut akan diisi larutan KCl, kemudian dimasukkan kawat AgCl. Seperti di gambar ini ya, ini pipa plastiknya. Nah, untuk menghitung harga potensial elektroda AgCl juga dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan Nernst tadi, di mana kita juga sudah mengetahui persamaan reaksinya, maksud saya, dan juga kita sudah mengetahui harga E0 selnya, sehingga kita juga dapat mengetahui bahwa potensial elektroda AgCl juga sangat bergantung pada konsentrasi ion klorida. Nah, ion klorida, sehingga harga potensial elektroda AgCl adalah sebagaimana hasil penurunan persamaan nilai potensial elektroda berikut ini, di mana besarnya potensialnya adalah sama dengan E0 AgCl dikurangi 0,05916 log Cl min. Nah, sehingga didapatkanlah persamaan berikut ini. Pada konsentrasi KCl jenuh, elektroda mempunyai harga potensial sebesar 0,197 volt. Sedangkan pada konsentrasi KCl sebesar 3,5 molar, elektrodanya mempunyai potensial sebesar 0,205 volt pada suhu ambien. Nah, setelah kita mengetahui masing-masing elektroda pembanding tersebut, berikut ini adalah skema susunan elektroda pembanding di dalam suatu sel elektrokimia. Di mana pertama ini adalah elektroda hidrogen standar ya. Ini merupakan elektroda hidrogen standar yang digunakan untuk mengukur potensial dari elektroda ini. Nah, ini merupakan elektroda kalomel jenuh. Nah, ini elektroda kalomel jenuh. Nah, umumnya elektroda kalomel jenuh ini digunakan dalam potensiometri atau jika tidak di dalam voltametri. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri ini, atau sebelah paling kanan ini merupakan elektroda AgCl ya, bisa kita lihat susunannya seperti ini. Nah, sekian materi elektroda pembanding yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun ketidakjelasan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.